Kisah Ibu Sambung, episode 4. Dalam diam, Chandra masih menatap wajah wanita di hadapannya. Ia mengira Camelia adalah sosok gadis biasa yang manis dan penurut. Namun, tampaknya Chandra salah sangka. Camelia terlihat sebagai wanita yang tegas dan tak suka diatur. Dari segi penampilan juga wanita itu terlihat cukup elegan. Chandra sama sekali tak berekspektasi akan hal itu. Sebelumnya, Chandra mempercayakan pada sang ibu tentang calon istri yang akan dinikahinya. Chandra hanya ingin sosok wanita yang baik dan menyayangi anak-anaknya. Lalu, bagaimana dengan Camelia? Apakah wanita itu akan sesuai dengan keinginannya? Sebenarnya Chandra tak yakin, tetapi dia tak ingin terlalu cepat menarik kesimpulan. Kak, kayaknya mama baru kita galak ya? Selin berbisik pada Chiko. Chiko mengangguk dan balas berbisik. Iya, sepertinya begitu. Chandra mendengar obrolan kedua anaknya, tetapi ia tak mengatakan apapun. Masih dalam suasana canggung, mereka semua kembali menikmati hidangan makan malam. Pramusaji datang untuk mengantarkan makanan penutup yang mereka pesan. Chiko dan Selin yang sudah menyelesaikan hidangan utama segera menyantap dessert kesukaan mereka. Jadi bagaimana? Apakah anak Camelia bersedia untuk menikah dengan Chandra? Tanya Marissa seusai makan. Camelia menoleh dan berkata pelan, apakah saya punya pilihan untuk menolak? Mendengar itu, Ratna kembali memberi kode kepada anak gadisnya tersebut agar tidak berkata sembarangan. Camelia membuang pandangannya. Ia tampak merasa bosan dengan sikap sang ibu yang mengintimidasinya itu. Apakah jangan-jangan Ratna sudah menerima uang dari Marissa untuk perjodohan ini? Camelia menghela napas dalam. Saya pikir kamu sudah membicarakan hal ini dengan Camelia sebelumnya, Ratna. Marissa tertawa kecil, masih dengan rasa canggung. Oh, tentu saja. Aku sudah membicarakannya dengan putriku ini dan dia sudah setuju. Tapi kamu tahulah Marissa, kadang-kadang anak gadis ada yang masih ingin menikmati masa lajangnya. Padahal sudah cukup umur untuk menikah, ujar Ratna. Camelia memberikan tatapan kesalnya pada sang ibu. Apa salahnya kalau dia masih ingin melajang walaupun sudah cukup umur untuk menikah? Bukankah ia sudah mengutarakan mimpi-mimpinya pada ibunya itu? Namun, Camelia tak berkata apapun karena ia merasa semuanya sudah sia-sia kini untuk bicara. Ratna pasti tak akan mendengarkannya. Oh, baiklah kalau begitu. Lalu, apakah setelah ini kita harus mengadakan pertemuan keluarga lagi? Marissa kembali bertanya untuk memastikan. Ratna mengangguk cepat. Ya, kita harus segera membicarakan tanggal pernikahan Chandra dan Camelia. Selanjutnya, Marissa dan Ratna kembali terlibat pembicaraan untuk pertemuan keluarga berikutnya. Ratna menjelaskan bahwa ia sudah menyuruh Camelia untuk mengundurkan diri dari TK tempatnya bekerja. Tampaknya Ratna ingin meyakinkan Marissa bahwa pernikahan Camelia dan Chandra akan berjalan lancar sesuai rencana mereka. Camelia sudah tak berminat lagi mendengarkan obrolan antara ibu dan calon mertuanya itu. Tanpa sadar, Chandra masih memandangi wajah Camelia yang terlihat cemberut. Ia masih belum bisa menyimpulkan apakah Camelia adalah sosok yang tepat untuk menjadi istrinya atau tidak. Perhatian Chandra teralih ketika mendengar suara sebuah benda jatuh ke lantai. Ternyata Selin tak sengaja menjatuhkan mainannya. Gadis kecil itu pun turun dari kursi. Mana mainanku ya? Gumam Selin sambil mencari-cari di bawah meja. Ada Selin? Tanya Chandra seraya membelai lembut rambut putrinya. Selin menggeleng dan masih sibuk mencari sampai dia melihat ke bawah kursi yang diduduki oleh Camelia. Camelia mengikuti arah pandangan gadis kecil itu. Ternyata mainan Selin ada di sana. Segera Camelia turun dari kursinya dan memungut mainan tersebut. Lalu ia setengah membungkuk untuk memberikan mainan yang dipegangnya kepada si pemilik. Ini mainanmu, ucap Camelia lembut. Terima kasih mama. Tante, Selin berkata malu-malu. Camelia mengangguk tersenyum. Sama-sama. Selin balas tersenyum dan segera kembali ke kursinya dengan berlari kecil. Wajahnya tampak ceria. Camelia juga kembali duduk di kursinya diiringi dengan senyuman Ratna dan Marissa yang tampaknya sangat senang melihat interaksi antara Camelia dan Selin tadi. Sementara itu, Chandra menahan senyum. Apa yang baru saja dilihatnya tadi sangat manis. Kak Chiko, ternyata mama baru kita tidak galak. Selin kembali berbisik pada kakaknya. Chiko mengangguk ragu. Sepertinya begitu, dia bersikap baik padamu tadi. Jadi sebenarnya mama baru kita itu galak atau tidak? Aku jadi bingung. Sama, aku juga bingung.
Selin menggaruk kepalanya pelan. Chandra menahan tawa mendengar obrolan kedua anaknya yang terdengar lucu di telinganya itu. Namun sebenarnya dia juga bingung. Apakah Camelia itu sebenarnya baik atau tidak? Galak atau tidak? Cocok untuk menjadi ibu bagi Chico dan Selin atau tidak? Chandra tak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkelebat di benaknya. Chandra, kenapa kamu melamun? Tegur Marisa. Kenapa bu? Tanya Chandra sedikit tersentak. Kita pulang sekarang. Marisa melirik jam berbingkai emas di pergelangan tangannya. Chandra mengangguk, sebaiknya begitu. Kita sudah selesai makan dan anak-anak ini kelihatannya sudah mulai mengantuk. Baiklah, kalau begitu pertemuan kita malam ini sampai di sini saja ya. Selanjutnya kita akan berkabar lewat telepon. Marisa berkata pada Ratna. Ya, terima kasih untuk undangan makan malam ini ya. Ratna tersenyum. Tidak usah berterima kasih. Acara makan malam ini kan untuk membicarakan tentang pernikahan anak kita. Marisa balas tersenyum seraya berpamitan. Sebelum berpisah, Selin melambaikan tangannya pada Camelia. Dengan sedikit canggung, Camelia membalas lambaian gadis mungil tersebut. Lalu, mereka pun berpisah malam itu. Camelia dan ibunya kembali menumpangi taksi online untuk pulang. Sementara itu, keluarga Luksono juga sedang dalam perjalanan pulang dengan mengendarai mobil sedan milik Chandra. Bagaimana menurut kalian calon mama baru kalian itu? Marisa bertanya pada kedua cucunya yang sudah menguap beberapa kali. Tante Camelia awalnya terlihat galak, tapi sepertinya dia orang yang baik. Chico menyampaikan pendapatnya. Iya, Tante Camelia sepertinya baik, dia juga cantik, imbu Selin sambil tersenyum simpul. Semua perempuan pasti cantik, mama kita dulu juga cantik. Benarkah? Aku tidak ingat wajah mama kita yang dulu, ucap Selin tak yakin. Chico mengangguk. Ya, mama Kinanti itu juga cantik, benar kan, Pak? Mendengar perkataan Chico, Chandra sedikit tersentak, namun dia tetap berusaha fokus mengendarai mobil. Kenapa tiba-tiba Chico bertanya tentang Kinanti? Chandra merasa tak nyaman, tetapi dia tahu bahwa dia harus tetap menjawab pertanyaan putranya. Sejenak ia terdiam untuk mengatur kata-katanya sebagai jawaban bagi pertanyaan Chico. Ya, Mama Kinanti juga cantik. Seperti yang kamu bilang, semua perempuan pasti cantik. Chandra berkata pelan. Berarti aku juga cantik? Tanya Selin sambil memeluk mainannya. Tentu saja sayang, kamu adalah seorang gadis kecil yang sangat cantik. Jawab Chandra tersenyum seraya menoleh putrinya itu sekilas. Terima kasih Papa, Selin berkata dengan mata setengah terpejam karena sudah sangat mengantuk. Marisa hanya tersenyum mendengar celotehan cucu-cucunya itu. Tak lama, mereka pun tiba di rumah. Chandra menggendong Selin yang sudah tertidur pulas hingga ke kamar. Setelah keperluan anak-anak diambil alih oleh Susdini, Chandra pun berjalan menuju kamarnya sendiri. Ia ingin segera mandi dan beristirahat di sisa akhir pekan. Namun, saat mulai memejamkan mata, ia teringat lagi akan sosok Kinanti.